Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan sekarang masuk di latihan 33 ya. Latihan 33 terakhir kita sudah masuk di latihan 32. 32-nya sudah. Nah, ini bab apa? Bab mustasna ya. Bab mustasna. Ya, latihan pertama itu di latihan 32. Nah, masih di bab yang sama. Ya, yang diuji adalah bab mustasna. Itu latihan kedua di latihan 33. Nah, kita lihat di situ kosakatanya. Ya, di sana ada al-jaliyah artinya tertinggi ya. Al-jaliyah artinya tertinggi. An-nawafil ini jamak taksir ya dari nafilah itu ibadah sunnah. Kemudian halun kondisi ya. Halun kondisi uridu fiil ya. Uridu fiil artinya aku ingin. Urida atau urida? Sebentar. Ya uridu ya. Uridu. Uridu. Kalau urida di sini mana sih di sininya? Harusnya Nah, ada itu. wama urida. Bentar. Kenapa urida ya? Bentar. Di kamus sih uridu juga, sampai anak bingung aja. Kan dari kata aroda yuridu atau uridu ya, tapi ada fathah ya. Aroda yuridu yurodu, kalau misalnya majhul yurodu ya. Wama urida bihi, wama urida. Ya, harusnya uridu ya, harusnya uridu. Ini juga atasnya uridu. Wama uridu bihi. Uridu. Tapi maknanya yang diinginkan ya. Sebentar, Iya. kita lihat di kamus dulu. Wama urida bihi ya. Ini dari kata aroda. Uridu. Oh, Ini yang majhul apa? Maklum ya. Enggak, ini harusnya majhul dia. Maunya dia majhul. Aroda, yuridu, yuridani, uridu. Ya, harusnya uridu kan saya ingin. Tapi saya ingin. Tapi ini bukan ke situ berarti maknanya ya. Aroda. Oh, dia artinya yang diinginkan gitu, Ustaz. Jadi kalau kita lihat af'ala deh, coba kita lihat. Halaman 281 coba. Halaman 281 kalau di buku. Situ ada yang akoma ya. Akoma yukimu. Dia wazannya itu sebenarnya. Akoma yukimu. Aroda yuridu. Kemudian yuridunya ditasrif ya menjadi urid. Ya, jadi urid. Wama urida bihi. Wama urida. Nah, harusnya uridu sih. Kemudian dawamun ini masdar. Dawamun ini masdar. Kemudian mutola'atun menjaga. Ya. Silakan Mas Dwi. Al-asbabul jaliyatu. Al-asbabul jaliyatu li mahabbatillahi li abdihi wa mahabbatul abdi li rabbihi asrotun.
Lanjut. Berarti ini muannas Ustaz ya. Muannas ya. Karena kemana? Oh, Ke asbab ya. Asbab kan asbab. jama atau ke asroh. Asroh kan 10 tuh. Oh iya, berarti al-ula. Mm-mm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Umar. Assalamualaikum. Ya. Baru bergabung nih Tante. Nah, lanjut Mas Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalam. Al-ula. Qiraatul Qur'an al-ula qiraatul Qur'ana Qur'ani. bit tadab, bukan ini Ustaz ya. Mudhof ilaih. Bukan apa itu? Mamnu minas sarf tadi. Enggak. Al-Qur'ani. Quran. Oh iya. Qiraatul Qur'ani bit tadab buri wat Bertadabbur. tafahumi Mm-mm. limaaniyati limaaniyahi Lima wama anihi. urida liama Lima anihi. limaanihi ya limaanihi wama uri dubihi gitu saja. Ya. Anak. Wama uri. Nanti dicek ya. Anda masih belum dapat ide nih. Yang urid ini. Kenapa dia patah. Kita harus cek di sorofnya. Allah. Tadi Al-Quran itu seandainya pun misalkan mamnu minas shorf, tetap aja majrurnya pakai kasroh. Karena ada alif lam. Batal Oh kan. iya. Ya, Ada alif jadi lam, Ustaz. seandainya ya. Seandainya dia mamnu minas shorf pun tetap qiraatil Qur'ani. Lanjut yang kedua, as-saniyatu. As-saniyatu at-taqarrubu ilallahi bin nawafili ba'da al-faraidi. Iya, tarjim. Sebab-sebab tertinggi. Sebab-sebab tertinggi meraih kecintaan kepada Allah, kepada Sebab-sebab hambanya. Gitu. tertinggi agar gitu ya, agar Allah mencintai hambanya dan agar Allah mencintai hambanya dan agar hamba mencintai Robnya. Ada 10. Mm-mm. Satu, yang pertama membaca Al-Quran dengan merenungi dan memahami tadabbur dan memahami makna-maknanya dan apa yang diinginkan darinya. Dari apa yang diinginkan ya darinya. Ya, apa ini darinya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah setelah ibadah-ibadah wajib. Setelah ibadah wajib. Nah. Lanjut masih Pak Dwi, yang keempat. Dawamu. Ketiga Ustaz. Ketiga. Asali satu. Asali satu. Dawamu zikrillahi ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amali. Ar-rabi'atu isaru mahabbihi ala mahabbika inda golabatil hawa. Lanjut yang al-khamisatu. Al-khamisatu mutola'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatiha. Nah, tarjim. Yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah dalam semua keadaan dengan lisan, hati, dan amalan. Keempat, mengutamakan kecintaan kepadanya di atas kecintaan yang memenangkan hawa, yang kebanyakan hawa ya, golabatil hawa ya. Oh, golabatil. Ya, maksudnya keumuman hawa nafsu. Keumuman hawa. Lanjut. Yang kelima, menjaga hati
dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan bersaksi terhadapnya. ya, dan mempersaksikannya. Atau boleh juga maksudnya wa musyahadatiha itu merasa diawasi gitu ya, merasa diawasi. Nah ini apa kayaknya dicuplik dari semisal kitab Tazkiyatun Nufus ya. Karena nanti lanjutannya itu di latihan 35 kalau nggak salah. Atau latihan berapa itu ya? Kan ada 10 kan? Jadi baru latihan 35 ya, latihan 35. Baru Jadi 5 ya. ya baru 5. Nah, kayak gini-gini tuh biasanya di kitab kayak Ihya Ulumuddin ya, kayak gitu. Nah, lanjut, kita ke bab selanjutnya yaitu khobar kana. Ya, khobar kana. Jadi, sebelumnya, mana mustasnanya mana? Ada nggak? Ilallahi. Yang mana tuh? Nggak ada, Ustaz. Saya cari nggak ada. Itu ila itu huruf jer. Kalau Ilah. mustasna kan Ilah. ila. Ini kan ila. Oh iya. Itu huruf jer. Nggak ada. Nggak ada ya? Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Illa, ya. Ya, nggak ada. Nah, lanjut sekarang khobar kana. Khobar kana ini udah dipelajari ya. Khobar kana udah dipelajari ketika belajar isim kana ya. Isim kana. Dan perlu diingat kana ini kan ada saudara-saudaranya ya. Kana ini dan saudara-saudaranya semisal asbaha, amsa, ya kan, kemudian bata dan seterusnya. Jadi di sini ada contoh surat An-Nisa, wa kanallahu aliman hakiman. Mana khobar kananya? Aliman. Khobar kananya adalah aliman. Isim kananya Allah. Isim kananya itu Allah. Kanal masjidu markazat tarbiyah. Ya, kanal masjidu markazat tarbiyah. Masjid merupakan ya markas pendidikan, ya, pusat pendidikan li abna'i wa ajyali abrol usur. Nah, di sini mana khabar kanannya itu markaza. Ya, markaza itu. Isim kanannya al-masjidu ya, al-masjidu. Nah, lanjut. Kita lihat di latihan. Wah, kepotong ini ya. Latihan 34. Wah, qadarullah kepotong ininya. Mas Yufid, ada buku kan? Ada. Ya, lanjut baca. Kita lihat di situ ada kosakata badiru ya. Badiru bersegeralah. Kemudian fitanun ini jamak taksir ya. Jamak taksir dari fitnah. Fitanun itu fitnah. Yabi' ini fi'il mudhari dari ba'a. Ba'a itu menjual. Yabi'u. Qita'un masdar, potongan. Muslimun gelap gulita. Aradun harta. Aradun harta. Ya silakan. Iqra. Sufid. An Abi Hurairata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anna rasula. Anna Rasulullah Allahu Rasulullahi. Rasulullahi Rasula. Rasula Allahi Rasulallahi. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Qala badiru bil a'mali fitanan. Fitanan kakoti'a ya. Kakitoi. Kan di bawah ya. Kitoun, potongan. Kakitoil. Kakitoil apa nih, Ustaz? Al-laili mudolimun. Al-mudlimi. Oh ya, al-laili
Al-mudlimi. Yusbiha. Yusbihu. Saudaranya kana ya. Asbaha ini saudaranya kana. Ya kalau asbaha itu fil mudhari, ini datang dalam asbaha itu fil madi, ini datang dalam keadaan fil mudhari ya. Saudaranya kana nih. Asbaha yusbihu. Yusbihu ar-rajulu Mu'minan. Iya. Wayumsi kafiron. Wayumsi mu'minan. Wayusbihu kafiron. Yabi'u dinahi. Benar, dinahu maf'ul bih, menjual agamanya. Yabi'u dinahu rodo ya. Birodi ya. Bi'arodin minad dunya. Minad dunya. Nah, ya itu ya bacanya. Coba terjemahkan dari Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata. Kosakata bersegeralah dengan beramal. Bersegeralah untuk beramal. Apa nih? Potongan. Fitanan. Pada masa fitnah. Bersegeralah beramal pada masa fitnah. Ya, di situ kenapa mansub sebagai apa? Maf'ul. Zorof. Ya, pada masa fitnah ya. Itu mansub sebagai zorof zaman. Zorof zaman. Ya, pada masa fitnah. Bersegeralah beramal pada masa fitnah. Seperti malam yang gelap potongan seperti potongan malam yang gelap gulita. Yang gelap gulita. Yusbihu ini apa, Ustaz? Pada pagi hari. Asbaha itu pada pagi hari. Ya, tadi ya. Amsayna wa amsal mulku lillah ya. Asbahna wa asbah itu sama. Pada pagi hari. Amsa itu pada sore hari. Pada pagi hari. Seorang mukmin. Seorang lelaki mukmin dalam keadaan beriman. Menjual. Wayumsi dan pada sore hari. Dan pada sore hari menjadi kafir. Terus dan pada sore hari menjadi kafir. Lanjut. Dan pada sore hari menjual. Enggak, wayumsi mu'minan, pada sore hari dia beriman. Pada sore hari dia beriman. Dan pada pagi hari. Pada pagi hari yang mana tadi? Wayusbihu kafiron. Sebelumnya dan pada pagi hari Yusbihu kafiron. Menjadi kafir. Menjadi kafir. Jadi pagi hari beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir ya. Gitu. Itu zaman fitnah. Dalam sehari itu bisa ganti agama ya. Pagi beriman, sore kafir. Wa yumsi mu'minan, sore hari beriman, wa yusbihu kafiron. Pada pagi harinya besoknya kafir. Kok bisa begitu? Yabi'u, dia menjual. Dia menjual dunia. Agama, din. Agama, din. Dia menjual din agamanya
dengan bi arodin. dengan Dengan harta. harta dunia. Dengan harta Ya, dari dunia. dari dunia. Dari dunia. Nah, mana khobar kananya ada? Khobar kananya ada kana nggak di sini? Berarti saudaranya itu yusbih. Ya. Oh, Khobar yusbihunya mana? khobar yusbihnya Yang mansub, yang mana? Mukminan ya. Mukminan. Jadi asbaha yusbih itu sama kayak kana aja. Kana rajulu mukminan gitu. Jadi yusbihu asbaha itu saudaranya kana. Ya, kalau yusbihunya dibuang jadi apa? Ar-rajulu mu'minun. Balik lagi ke mubtada khobar. Ar-rajulu mu'minun. Masukin kana rajulu mu'minan. Masukin asbaha, misalnya asbaha ar-rajulu mu'minan. Nah, asbahanya di sini datang dalam bentuk mudhari, sama aja dia beramal. Jadinya yusbihu. Nah, jadi yusbihu rajulu, ar-rajulu isim apa? Dia marfu sebagai bukan fa'il ya, tapi isim yusbihu. Ya. Mukminannya mansub sebagai khobar yusbihu. yusbihu. Khobar yusbihu. Wa yumsi kafiran. Kafiran mansub sebagai kenapa mansub? Khobar Si kafiron. ya, wa yumsi kafiran. Itu berarti kafiran mansub sebagai apa? Khobar yumsi berarti kan? Khobar yumsi. Isim yumsinya mana? Yumsinya mustatir. Iya, domir huwa. Ya, kalau yumsinya dibuang, maka jadi apa? Huwa kafirun. Huwa kafirun. Masukin yumsi, jadi yuwa yumsi kafirun. Ya, balik lagi. Kalau dibuang yumsinya jadi mubtada khobar. Jadi apa? Huwa kafirun. Huwa kafirun. Nah, jadi ini nggak ada kana ya, tapi adanya saudaranya kana. Ya, yaitu asbaha sama amsa. Tapi dia datangnya juga dalam bentuk fiil mudhari. Jadi yang mansubnya itu mukminan, kafiron, mukminan, kafiron. Itu jadi khobar tuh ya. Khobar yusbihu atau khobar yumsi. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Latihan 34, latihan 33. I'rab, makna, silakan. Ustaz, itu yusbihu sama yumsi ini kan datangnya dalam keadaan mudhari, Ustaz ya. Dari sisi maknanya, kalau misalnya kita pakai yang asbaha gitu, bedanya apa? Jadi ini fiilnya, ini fiil ya. Pertama ini fiil. Wazannya dia termasuk fiil sulasi mazid ya. Af'ala yuf'ilu kan. Asbaha yusbihu ya. Nah, sama kana, kalau kita ngomongin kana ya, itu kan ada fiil yang tam, yang ada yang sempurna, berarti dia butuhnya kepada fa'il ya. Misalnya apa namanya? Ma lam yasha lam yakun misalnya. Ma lam yasha, apa yang dia tidak kehendaki, lam yakun. Maka itu tidak terjadi. Nah, yakun di situ itu kana kan? Kana yakunu kemudian majzum jadi lam yakun. Nah, itu contoh kana yang tam. Ya, karena dia butuh kepada fa'il, fa'ilnya domir mustatir. Tapi kalau misalnya kanallahu aliman, itu kananya kana nakis. Kenapa nakis? Karena dia butuhnya kepada mubtada khobar. Ya, karena kan kalau fiil yang sempurna itu dikasih satu isim marfu udah cukup, dikasih fa'il dia udah sempurna. Tapi kalau yang nakis itu semisal kana yang di bab ini nih, bab nawasih namanya, kana dan saudara-saudaranya, maka itu butuh kepada mubtada khobar. Nah, sama asbaha juga ada yang tam, ada yang nakis. Amsa juga sama, ya. Ada yang tam, ada yang nakis. Nah, kalau yang dizikir pagi petang yang sering kita baca ya, sore sama pagi, itu kan ada itu ya, asbaha sama amsa ya. Betul kan?
Di zikir pagi misalnya, asbahna, asbahna wa asbahal mulku lillah, itu misalnya. Atau misalnya yang zikir sore, amsayna, ya. Amsayna wa amsa, itu fiil juga kan? Itu sama fiilnya. Wa amsal mulku lillahi. Nah, di situ dia amsa atau asbahanya zikir sore itu nakis apa tam? Mas Dwi. Amsain. Amsaina. Nah, nakis apa tam itu di situ? Dia Mau yang butuhnya cuma fa'ilnya Ustaz ya. jadi nakis atau tam? Eh, nakis ya. Nah, nah nakis. Kalau nakis Nakis. butuhnya ke mubtada khobar. Kebalik. Tam Ustaz, tam. Maksud Tam. ana butuhnya cuma fa'ilnya aja. Iya, soalnya kalau lihat amsaina wa amsal mulku lillahi, kalau ditanya, kalau disebut nakis, mana isim amsanya, mana khobar amsanya, nggak ada ya. Amsaina itu nggak ada isim amsa dan nggak ada khobar amsa, adanya fa'il, itu domirna itu. Nah, ditasrif aja kan, asbahna, asbah, asbaha, asbaha, asbahu, asbahat, asbahata, asbahna, gitu kan. Asbahta, asbahtuma, asbahtum, asbahti, asbahtuna, tuma, asbahtunna, asbahtu, asbahna, itu kan. Jadi domir fa'il. Sama juga yang setelahnya, wa amsal mulku lillahi. Ya. Wa amsal mulku lillahi itu juga enggak ini ya, itu juga hitungannya tam. Karena tam apa nakis? Coba tanya dulu. Enggak ada mubtada khobarnya, berarti tam Ustaz. Kalau hafal kan ya? Wa amsal mulku lillahi. Kalau misalnya Anda bilang al mulku itu isim amsa marfu, lillahi jar majrur fi mahalli nasbin khobaru amsa. Kebayang nggak? Oh iya Ustaz. Ya. Nah. Kebayang? Khobarnya jar majrur gitu. Nah, jadi ya khobarnya jar majrur. Kalau amsanya dibuang jadi apa? Al mulku lillahi, ya. Al mulkunya mubtada, kemudian lillahinya jar majrur khobar gitu ya. Nah, sekarang berarti ini ada beda nih. Yang satu tam, yang satu nakis. Ya, yang satu tam, yang satu nakis. Nah, kalau yang tam itu maknanya apa namanya, ngikut lah. Kalau misalnya madi ya berarti ya kita sudah masuk sore nih habis sholat asar kan. Jadi aku masuk gitu. Masuk pada waktu, telah masuk pada waktu asar. Jadi apa namanya, kalau fiilnya fiil tam itu bermakna apa namanya, masuk gitu ya. Enaknya sih kalau masuk itu lebih enak kalau kita contohnya pakai fiil mudhari ya. Aku masuk pada waktu sore gitu. Tapi kalau misalnya fiilnya itu nakis, itu maknanya cuman diambil zorofnya aja pada waktu sore gitu, pada waktu pagi gitu. Nggak ada apa namanya, nggak menunjukkan peralihan gitu, nggak menunjukkan dari keadaan ke keadaan yang lain. Kalau yang nakis itu secara makna bedanya di situ. Beda antara tam dan nakis ya, itu kelihatan dari situ ya, dari maknanya. Kalau yang nakis itu cuman nyebut apa, kayak zorof saja pada waktu sore, pada waktu pagi. Nah, kalau yang tam antara fiil madi sama mudore ya bedanya di situ aja. Yang satu lampa, yang satu sedang atau akan. Itu. Nah, ya jadi maknanya ya dalam menerjemahkannya. Kayak gitu. Karena ketika kita masuk pada sore hari atau ketika kita masuk pada pagi hari, maka al-mulku ya, kekerajaan ya, itu pada sore hari ya tetap milik Allah. Besok juga pagi hari juga, pada pagi hari tetap milik Allah juga gitu kan. Al-mulku lillah. Enggak, maksudnya
nggak ada waktu jeda si al-muluk itu milik siapa gitu ya, milik makhluk gitu kan. Kemudian nanti pas pagi hari balik lagi jadi al-mulku lillah gitu kan, enggak. Mau pagi sore sampai dari pagi ke sore ketemu lagi ya, selamanya itu milik Allah gitu kan. Jadi nggak mungkin kita maknakan tam ya, fiilnya tam. Kalau tam itu kan kayak ada peralihan. Dari sore nih mau masuk sore, berarti tuh dia ngerasain si fa'ilnya itu nggak sore dulu ya, ketika dia masuk sore baru. Itu namanya asbaha ya, asbaha yang tam atau amsa yang tam. Ya, insyaallah jelas ya, Pak. Insya Allah. Lanjut, Mas. Tadi tuh Mas Regi dulu kayaknya. Mas Regi, latihan 35 Mas Regi. Lanjutin tadi ke yang ke-6. Mana Mas Regi nih? Ada Ustaz. Ya, di satu ya. Di satu. Di satu musyahadatu Birrihi birrihi ya, mudhof ilaih ya. wa ihsanihi wa Ni'amihi ni'amihi zohiroti ya Ustaz. Iya, naat ya, buat naat, buat ni'am. Zohiroti wal batinihi. Batinati. Oh, batinati ya. Ya. Lanjut. As-sabi'atu. As-sabi'atu inkisari. Ru kan mubtada awal ya. Inkisaru. Inkisarul qalbi. Qalbi. Oh, qalbi baina yadaihi. Ya, itu yang ke-7. Lanjut yang ke-8. Asama niyatu. Al-khulwati bihi. Al-khulwatu awal kalimat mubtada. Al-khulwatu Bihi waktan ya Ustaz ya. Wakta ya zorof dia. Pada waktu ya, waktan nuzu. Waktan nuzu apa nih, waktan nuzu. Habis zorof mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih nuzuli. Ya, waktan nuzuli. An-nuzulil al-ilahi. Oh ya, al-ilahi akhiril akhirul laili. Ini. Nah. Tarjim. Yang ke-6 apa nih? Saniyatu. Ya, yang ke-6. Tarjim, terjemahkan. Oh, yang ke-6 tarjim. Ya, tarjim. Tunggu. Musyahadah. Nggak tahu nih Ustaz, musyahadah itu syahadat, bersaksi ya Ustaz. Iya, mempersaksikan bir ini kebaikan. Kebaikan dari Allah maksudnya. Birrihi, kebaikan, mempersaksikan kebaikan dan keihsanannya. Ya, sama. Itu bir sama ihsan itu sama ya. Dan ni'amihi ya. Itu dan nikmatnya ya. Nikmatnya yang nyata, zahir, secara zahir ya. Secara nyata, dan batinati dan batin, lahir dan batin lah gitu ya. Ya, yang nyata dan yang batin, nah, yang tidak terlihat.
Ini memang ini kan lanjutan dari tadi ya, yang nomor latihan 33 ya. Itu apa? Sebab-sebab tertinggi supaya Allah mencintai kita dan kita bisa mencintai Allah ya. Ini yang keenam ya. Tadi kan baru 4. Ini memang jujur bahasanya susah ini. Makanya ini nggak tahu dari kitab apa ngambilnya. Udah gitu pembahasannya tuh tazkiyatun nufus gitu ya. Atau bahasa merekanya itu tasawuf ya. Jadi part part of-nya itu kan adalah tazkiyatun nufus ya. Tergantung siapa yang make itu. Kalau tasawufnya orang-orang apa namanya ahlus sunnah tuh maksudnya ya tazkiyatun nufus gitu. Nah, jadi bahasanya rada-rada gini apa susah. Kemudian jadi ya kita harus ya mengiyakan atau mempersaksikan segala bentuk kebaikan ya dan kasih sayang ya, kebaikan juga dan nikmat-nikmat dari Allah, baik yang itu yang apa yang nampak maupun yang tidak terlihat. Lanjut yang ketujuh, inkisar. Yang ketujuh, menundukkan hati di antara Itu ada di kosakata baina di hadapan. Baina yadaihi itu di kosakata ada kan? Ya di hadapan Allah ya. Iya, hi-nya kembali ke Allah. Ya. Ya, jadi kan kalau terlek kan antara kedua tangannya gitu kan? Iya. Nah, jadi di hadapan Allah maksudnya di depan karena kan di antara kedua tangannya. Ini makanya bahasanya dibantu lah terjemahnya. Jadi menundukkan hati di hadapan Allah. Lanjut ke 8. Ini berkhalwat kepadanya gitu ya. Di Ya. waktu Menyendiri dengannya pada waktu turunnya al-ilahi. Al-ilahi, turunnya ilahi ya Allah ya. Nah, al-ilahi itu sebagai naat kan? Naat buat siapa? Ilahi. Nuzul. Ya kan? Al-ilahi ini naat kan? Buat Ya. nuzul. Jadi pada waktu turun yang sifatnya ketuhanan, al-ilahi itu ketuhanan ya. Maksudnya pada waktu Allah turun ya di sepertiga malam itu. Jadi an-nuzul al-ilahi itu turun yang memiliki sifat ketuhanan. Ya maksudnya turunnya Rob ya. Akhirah pada akhir malam. Pada akhir malam. Ya itu kan jadi sepertiga malam ya, pada sepertiga malam. Intinya berkhulwah ini sholat malam ya dan yang semisalnya ibadah di waktu turunnya Rob ke langit dunia itu sepertiga malam. Lanjut, Mas Armi, silakan. 9. At-tasi'atu. Mana Mas Armi nih? At-tasi'atu. Mujalasatul muhibbinas shadiqina wa iltiqatu at-thayyibi. At-thayyibi atau at-thayyiba? Wa iltiqatu at-thayyiba. Mudhaf ilaih majrur. Samaratin kalamihim. Samarati kalamihim. Samarati kalamihim. Nah, 10. Al-asyratu. Asyiratu. Al-asyiratu. Muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla. Nah, famin hadhil asbabil asyrati wa sallu ya. Fi'il wasala yasil wasalal muhibuna
ila manazilil mahabbati wadakhulu alal habibi. Nah, tarjim. Yang ke-9. Sebab yang ke-9 Sembilan, adalah duduk atau berkumpul, duduk bermajlis bisa juga. bermajlis bersama orang-orang yang cinta kepada kebenaran ya. Orang-orang yang dicintai, yang jujur gitu. Duduk sama orang-orang yang dicintai, yang jujur, dan Dan mengambil tamara itu pohon ya. buah, Buah, mengambil yang Buah. baik-baik mengambil yang baik-baik dari buah berupa ini samarot berupa ini badal ya. Yaitu gitu ya. Badal buat atau yibi samarot itu. mengambil yang baik berupa buah Dari perkataan mereka, buah dari perkataan mereka. ya, karena orang yang baik itu di antara buahnya itu adalah perkataan mereka yang baik-baik. 10. 10 itu menjauhkan dari setiap sebab yang menghalangi di antara hati dan Allah Azza wa Jalla. Iya, dan Allah antara hati dan antara Allah Azza wa Jalla. Lanjut, famin hadhihi Dan maka maka inilah sebab 10 sebab untuk menuju yang orang-orang muhibbun itu orang-orang yang mencintai Allah orang yang cintai Allah sampai kepada derajat ya ini, derajat mahabbah derajat kecintaan dan dakhulu masuk ya. Mereka masuk alal habibi kepada pada yang atau sebagai orang dicintai. yang dicintai. Ya, yang dicintai. Jadi dengan 10 sebab ini ya wasalal muhibbun, orang-orang yang mencintai Allah itu akan sampai ke derajat mahabbah. Ya, derajat mahabbah. Belum derajat ma'rifah ya. Mahabbah. Wadakhalu alal habib ya. Karena innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi di atasnya apa namanya Al Habib itu apa namanya Khalil. Ya, jadi yang diangkat menjadi Khalil itu ada 2, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau membatasi Nabi dikatakan Habibullah saja itu turun derajat itu. Ya, itu ada tadi syarah kitab Tauhid. Kalau kan kalau Nabi Muhammad itu seringnya itu diucapkan oleh sebagian orang itu Habibullah ya, padahal harusnya Khalilullah ya, di atasnya lagi karena Habibullah itu Habib itu umum ya, orang-orang beriman juga dan orang-orang yang berbuat baik itu juga dicintai oleh Allah. Nah, selesai latihan 35. Kita lanjut di Apa tadi ya, atau yiba atau yibi tadi Ustaz? Saya dengarnya ada. Toyiba, karena kan mafailu. Terus yang Sorif. samaro tu berarti. Samarot. Oh ya, masuknya pakai ti ya Ustaz. Nah. Iya, samaroti kalamihim. Nah, lanjut isim inna. Isim inna juga sudah belajar ketika kita belajar khobar inna yang marfu ya. Dan perlu diingat inna ini juga ini ya, ada saudara-saudaranya. Ya, di antara saudaranya itu adalah anna ya, di halaman 185 ya. 185 di situ ada
Anna, kalau anna itu di tengah, biasanya di tengah kata. Kalau ina itu di depan. Ka'anna ini litashbih, ya, halaman 185. Itu menyerupakan. Lakinna lil istidrok. Akan tetapi, istidrok ini mempertentangkan, ya. Misalnya Aliun goniyun, lakinnahu bakhil misalnya. Ali kaya tapi pelit, bukan Ali kaya tapi dermawan. Itu bukan istidrok namanya. Jadi harus kebalikan. Kemudian la'alla ini liroja ini harap, ya. La'alla sembuh, mudah-mudahan gitu. Kemudian harus halaman 186 ada laita, ya, litamani ini juga ada dua sebenarnya. Semoga, ya, laita ini bisa yang angan-angan yang mustahil, semisal antum berkata laita syababa aidun misalnya. Seandainya masa muda kembali, kan mustahil. Ya, kemudian ada yang tamaninya bisa terukur dan bisa dicapai. Kemudian la di sini ada linafi, artinya tidak ada. Itu saudaranya inna tuh, yang memansubkan mubtada dan memarfu'kan khobar. Lanjut latihan 36. Di situ ada ijma, kesepakatan, ta'allamu, ini fil amr, ya. Qaribun, masdar, al-faraq, waktu kosong, an-nadamah, penyesalan, sa'ala yas'alu, ya, fil mudhari, al-imtihan, ya, kemudian ujian, ya, al-mawadu, itu mata pelajaran, igtanimu, manfaatkanlah, so'bun, sulit. Pak Win, tinggal Pak Win, ya, silakan. Pak Umar hilang, Pak Umar. Silakan Pak Win. Nah, Ustaz. Qolal mudarisu litalamizi ayyuhat talamizu ta'allamu jayidan fa innal imtihana qariban wa Qaribun dong. qaribun qaribun wal mawadu. Atof kemana tuh? Kalau bacanya marfu. Mawadu Ujian dekat dan mata pelajarnya banyak. Gitu. Berarti wa-nya al-mawa. Atof ke imtihan, ya. Atofnya ke al-imtihan. imtihan. Ya, berarti wa. Mawadda. Ya, wal mawada. Kasiratu. Lanjut. Iktanimu, ya. Iktanimu al farogo maf'ul bih, ya. Qabla an ta'tiyakum al nadamatu. Dan apa tuh, ya. Sebagai fa'il, ya, dari ta'ti. Yang datang itu adalah an-nadamah. Lanjut. I'lamu ayyuhat talamizu annal imtihana sa'ibun. So'bun. So'bun min man la yakro yakra'u. La-nya apa? Nahiyah apa nafi? Melarang apa tidak? Barang siapa yang tidak, ya. Berarti la-nya la nafi, ya. Jadi tidak menjazmkan. La yakra'al la yafham. La yakra'u la yafhamu. La yafhamu, ya. Man la yakra'u la yafhamu. Tarjim. Guru berkata kepada murid-muridnya, wahai murid-murid, belajarlah tajidu Jayidan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ya, berarti mansub sebagai apa? Sebagai ta'alamu jayidan. Hal, ya. Oh, ya. Ya, lebih cocok hal sih sebenarnya.
Kalau maf'ul ajli kan bukan af'alul qulub. Ya, paling cocok itu ya, hal. Sohibul halnya siapa? Ya kalian, antum. Ya, domir. Sohibul halnya ma'rifah. Paham itu. Nah, lanjut. Fa'innal imtihana, sesungguhnya ujian sudah dekat dan pelajarannya banyak. Mm-mm. Manfaatkanlah Oleh kalian. oleh kalian manfaatkanlah oleh kalian waktu-waktu kosong sebelum datang kepada kalian nadamatu, penyesalan. Salah. Sebelum datangnya penyesalan. An-nadamah kenapa marfu? Maf'ul bih. Maf'ul bih mansub. Ini maos afan. Naat ya, Ustaz? Naat kemana? Anta'tiyakum an-nadamatu. An-nadamatu kenapa marfu? Naat kemana kalau naat? Yang ma ta'ti apa yang datang? Nada Nadamah. Berarti apa? khobar. Fa'il. Hmm. Fa'il dari ta'ti kan, makanya ta'ti, makanya tak. Karena fa'ilnya muannas kan. Jadi ta'ti fa'il, kumnya maf'ul bih, an-nadamatunya fa'il. Jadi penyesalan datang kepada kalian. Ta'tikum an-nadamatu. Fa'il ya, an-nadamah itu fa'il. Oh, filenya bukan dari taknya itu, Ustaz. Takti itu. Domir. Oh, itu anta berarti. Apa? Fa'ilnya apa? Domir anta yang paling mungkin. Anta ya, Nam. Sebelum kamu datang, kumnya apa? Kalian. Sebelum kamu datang kepada kalian gitu. Sebelum datang kepada kalian. Sebelum datang kepada kalian, berarti kumnya maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Nah, Ta'tikum. Jadi an-nadamahnya fa'il ya, fa'il. Jadi yang datang itu adalah penyesalan yang datang kepada kum, kepada kalian. Nah, di sini ada an ditambah jumlah fi'liyah, itu yang kita kenal dengan masdar muawwal. Mana masdar muawwalnya? An tambah ta'tiyakum itu. Ta'tiyakum an-nadamah itu kan jumlah fi'liyah kan? Ya. Fi mahalli apa? Masdarnya, masdar muawwalnya i'rabnya apa? Di situ, Pak Win. majrur itu. Nah, majrur ya fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Karena kan sudah qabla kan. Jadi iktanimu al-faragha qabla apa ya kalau di takwil ya. Ya, pokoknya susah nih takwilnya. Ta'ti ityan misalnya. Qabla Kedatangan gitu. ya sebelum kedatangan penyesalan gitu. Ya gitulah, pokoknya si masdar muawwalnya ini posisinya majrur karena mudhof ilaih dari qabla ya. Nah, lanjut. Tarjim lagi. I'lamu Ketahuilah wahai murid-murid bahwa sesungguhnya ujiannya mudah. sulit. Sulit, afan, subun. Maka barang siapa yang tidak membaca maka tidak akan paham. Oh. Gurunya nakut-nakutin ya. Nah, di sini anak nih, lihat nih, anak. Jadi kalau di tengah kalimat itu pakainya anak. Ini kan lagi ngomongin ini ya, bab inna kan. Nah, annal imtihana. Tapi kalau di sini fa inna ini memang awal nih. Awal kalimat. Ya, karena kan i'lamu ayyuhat talamidu annal imtihana, bahwasanya gitu kan. Jadi kalau anna itu di tengah-tengah kalimat gitu. Nah, Mumtaz, barakallahu fiik. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan, silakan. Itu Ustaz membedakan la itu Ustaz kadang masih belum. Dari kalau udah gini mah konteks aja.
Karena Konteks mannya saja. itu mannya isim syarat kan. Jadi man la yaqra masa gitu ya. Barang siapa tiba-tiba janganlah kamu baca. Itu kan nggak nyambung. Jadi man la yaqra'u tidak berarti. Barang siapa yang tidak baca ya, la yaqra'u lanya la nafi yaqra'u-nya berarti dia tetap marfu kan. Karena la-nya tidak berefek. Fa'ilnya mana? Domir mustatir huwa. Huwanya kembali ke mana? Ke man. Ya, huwanya kembali ke man. Kemannya itu. Nah, yang gini tuh la yaqra'u la yafhamu gitu ya. Itu kan Oh, kayak yang bukan yang syarat-syarat gitu. yang itunya. Man Syarat. la yaqra'u sama itu juga itu apa hitungannya jawab syarat ya. Iya. Tapi tetap la-nya itu la-nya secara makna kan harusnya tidak. Jadi la yafhamu. Man la yaqra'u la yafhamu. Kalau nggak ada la-nya, misalnya kalau ini fi'il mudhari kelihatan misalnya man yaqra yafham gitu. Jazm tuh. Man Oh, nggak ada. yaqra barang siapa yang baca yafham. Itu jazm. Karena jawab syarat. Jazm ya, dia harus man yaqra yafham. Kalau ini bukan jawab syarat saja. Langsung la yafhamunya itu sepaket. Ya, sepaket. Jadi ma la yaqra'u la yafhamu. Oh, beda Ustaz, ya. ini tadi tuh, Alvan ini yang tak tia itu taknya kembali kemana ya Ustaz? Taknya Ini kembali. atayati bukan ya? Taknya itu kenapa pakai tak? Karena fa'ilnya muannas. Fa'ilnya an-nadamah. Iya, atayati, yati. Betul. Kenapa tak tia? Karena ada an kan. Tak ti, kemudian ada an mansub tak tia. Karena fa'ilnya inam. An-nadamah. Kumnya itu maf'ul bih tuh. Objeknya di tengah-tengah. Gitu. Baik Ustaz. Kemudian yang tadi nanti kita dicek ana lupa bab jawab syarat itu bisa tidak man la yaqra'u la yafham gitu ya. Yafham itu la-nya la bukan la apa jadinya ini ya. Harus dicek sih. Soalnya ini ada nanti sebenarnya ada pembahasannya di mulakhos ya. Nanti itu jadi question mark dulu. Wallahu alam. Tapi baca man la yaqra'u la yafhamu juga tidak masalah. Tapi bisa atau tidak bacanya la yafham itu perlu dicek lagi. Wallahu alam. Ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukup sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita lanjut lagi di latihan 37 berarti tinggal 9 lagi ya. Karena totalnya ada 45. Setelah itu kita masuk sorof ya. Jadi sampai 45 habis itu sorof deh insya Allah. Mudah-mudahan sorofnya bisa cepat ya. Nggak tahu nih pas Ramadan pas nggak ya? Pas kayaknya sih sebelum Ramadan selesai. Nah nanti kalau mau lanjut lagi kemungkinan kita langsung pakai itu aja. Apa namanya? Kitab asli lah misalnya apa gitu. Qawaid fiqhiyah atau yang pendek-pendek tuh yang cuma 20 halaman gitu ya. Tapi nanti kita lihat jadwal di Ramadan. Tapi mudah-mudahan sebelum Ramadan pas bisa selesai. Insyaallah. Hawaik tulap Ustaz? Hah? Hawaik tulap. Oh Ya, ini apa namanya akhlak ya, adab ya. Iya, apa sih penghalang-penghalang penuntut ilmu itu Ustaz? Iya itu masuk. Ya bisa itu. Ada sih yang kepikiran itu yang pendek-pendek tuh kayak qawaid fiqhiyah atau nanti deh kita lihat pas di Ramadan juga jadwalnya kan kayaknya susah kalau jam segini. Udah lapar. Iya, betul. Buka. Nah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa iyyakum.